Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat izin dan kuasa-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan fortasi hari pertama dengan fortasi daring. Jadi fortasi daring SMA Muhammadiyah Manado kita menggunakan media siaran langsung Facebook dan kepada adik-adik agar tetap stay dengan siaran langsung, kita akan ada materi terakhir untuk hari pertama. Jadi sebelum kita menyimak materi, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis menulis dan tetap stay di siaran langsung ini. Oke, jadi untuk materi terakhir hari pertama ini, materi kemuhammadiyahan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara yang akan disampaikan oleh Kanda Sudarwin Yusuf Tompono SIP. Kepada Kanda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala aydan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Adik-adik sekalian, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang insya Allah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyangkut kemuhammadiyahan, yang pertama ingin kita sampaikan adalah bahwa bersyukur Indonesia Allah amanahkan dengan lahirnya satu pergerakan Islam yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah, Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912, Zulhijjah 1330 Hijriah. Gerakan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketika masa mudanya langsung bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para ulama-ulama terdahulu. Di antaranya beliau membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, beliau membaca serba tulisan Syekh Jamaluddin Al-Afghani, beliau mendalami tafsir Al-Manar yang ditulis oleh guru dan murid yaitu Syekh Muhammad Abdu, lalu dilanjutkan oleh Muhammad Rashid Ridho. Dari membaca inilah kemudian beliau terinspirasi untuk membangun satu gerakan peradaban Islam
di Indonesia, dan dengan itu beliau memberi nama Muhammadiyah. Ada satu hal menarik yang belum pernah terpikirkan oleh warga Muhammadiyah, siapapun, bahwa insya Allah ini tidak dalam rangka cocokologi, mencocok-cocokkan, tetapi tidak ada kebetulan di dunia ini bahwa kalau kita hitung zikir kita yang 33 itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Mungkin dengan zikir yang banyak itu, sehingga para ulama Muhammadiyah, para pendiri Muhammadiyah, dalam hal ini Pak Kiai dan murid-muridnya, mungkin saja senantiasa melafazkan, mendawamkan zikir yang 33 ini, maka tidak heran Allah menghadiahkan satu pemikiran agung, yaitu lahirnya Muhammadiyah justru 33 tahun sebelum Indonesia merdeka. 33 tahun sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah. Maka kalau ada acara Muhammadiyah tidak dihadiri pemerintah, tidak dihadiri oleh pejabat, sebetulnya Muhammadiyah itu sudah tidak heran. Karena jangan tanpa pemerintah, tanpa pejabat, Muhammadiyah 33 tahun tanpa negara. Ya. Jadi kalau ada IPM bikin kegiatan, pemerintah tidak hadir, pejabat tidak hadir, tidak usah kecewa. Kenapa? Kita pernah terbiasa, bukan saja tanpa pemerintah, tanpa pejabat, Muhammadiyah itu 33 tahun tanpa negara. Beda ya? Jadi kalau kegiatan IPM tidak dihadiri pemerintah, biasa saja, wajar. Kenapa? Pemerintah dan negara ikut dibentuk oleh Muhammadiyah. Jadi harusnya pemerintah yang berkewajiban datang di Muhammadiyah, bukan kita yang meminta-minta mereka datang. Seperti itu ya. Maka kalau ada orang bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah? Ini orang perlu di rapid test, karena dia tidak paham sejarah, atau mungkin ada pandemi di embriologi dakwahnya sehingga dia tidak mengerti sejarah perjalanan Muhammadiyah. Hingga hari ini kita masih bertanya-tanya, kenapa pahlawan pendidikan itu bukan Kiai Haji Dahlan? Padahal kalau kita lihat amal usaha pendidikan di bidang ormas dan yayasan dan pergerakan apapun di Indonesia ini, yang paling banyak dan paling rapi administrasi, yang paling teruji oleh waktu di berbagai event dan momen, itu Muhammadiyah. Ribuan amal usaha, mulai dari perguruan tinggi, panti jompo, Badan Amil Zakat, Muhammadiyah sudah bergerak di sana. Maka kalau ada orang tanya, kenapa harus bermuhammadiyah dan apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu? Kalau ada orang tanya dengan nada sinis, maka telinganya perlu ditalkin. Kita baca di telinganya dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, kalau kita kembali ke dasar landasan didirikan Muhammadiyah, maka yang pertama oleh Kiai Haji Dahlan itu jelas sekali bahwa Muhammadiyah itu didirikan karena apa? Semakin jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasul,
Sehingga wajar tujuan daripada Muhammadiyah itu adalah menjunjung tinggi pergerakan Islam, nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan sunnah Rasul untuk Al-Quran dan sunnah Rasul untuk tercapai masyarakat Islam yang damai. Makanya kalau kita lihat landasannya Ali Imran, hendaklah ada segolongan umat di antara kamu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Mereka yang orang beruntung. Bahkan kalau kita baca 110 ayat Ali Imran itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi bukan sebanyak-banyak umat, tapi sebaik-baik umat. Makanya Muhammadiyah itu target utamanya adalah kualitas, belakangan kuantitas. Jumlah itu soal belakangan. Untuk apa jumlah banyak tapi kosong? Maka diselaraskan dengan nafas ruh Ali Imran, engkau adalah umat terbaik, bukan terbanyak, terbaik. Karena kalau sudah bicara tentang umat pasti banyak, tidak perlu disampaikan terbanyaknya, berapa jumlahnya, kuantitasnya sampai di mana, tidak perlu. Yang utama itu adalah Muhammadiyah itu bagaimana kualitasnya. Oleh sebab itu ada sekalian, ada 4 minimal yang akan kita warisi setelah kita bermuhammadiyah. Jiwa kaderisasi seorang Muhammadiyah itu minimal 4. Yang pertama, ada risalah, spiritualitas dan religiusitas di dalam diri kader Muhammadiyah. Jadi yang utama itu seorang kader itu di Muhammadiyah itu karena dasar rumah tangga kan menjelaskan 3 jenis anggota. Ada yang disebut kader. Kader itu adalah orang yang mengikuti jenjang perkaderan di berbagai tingkatan ortom. Jadi kalau IPM Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, PFP 1 dan seterusnya sampai paripurna. IMM juga begitu. Darul Arqam, Dasar, Madya dan seterusnya. Pemuda juga begitu, ada Baitul Arqam atau Baitul Arqam Madya dan seterusnya. Muhammadiyah juga begitu, NA juga begitu. Nah, yang dimaksud dengan kader itu adalah mereka yang memiliki nomor baku Muhammadiyah dan mengikuti jenjang kaderisasi di dalam berbagai tingkatan orto. Itu kader. Ada juga yang namanya anggota karena terdaftar. Ini anggota biasa. Dia anggota Muhammadiyah terdaftar tapi tidak pernah dikader. Dan ada yang ketiga yang namanya simpatisan. Dia tidak pernah dikader, bukan juga tercatat sebagai anggota, tetapi memiliki selera dakwah ala Muhammadiyah. Nah, kita yang kader Muhammadiyah ini, yang masuk di lembaga pendidikan Muhammadiyah, harus memiliki 4 risalah kekaderan. Yang pertama tadi itu, harus ada di dalam diri seorang kader Muhammadiyah itu risalah jejak spiritualitas. Ibadahnya mantap kalau anak-anak kader Muhammadiyah. Jadi meskipun pikirannya sudah makin neo Mu'tazilah, itu hanya pikirannya. Tapi insya Allah hatinya tetap Makkatul Mukarram. Insya Allah hatinya tetap Al-Madinatul Munawwar. Pemikiran itu sekedar respon. Maka anak-anak Muhammadiyah harus ada risalah jejak spiritualitas. Makanya kalau ada anak IPM terus azan waktu sholat dia masih di jalanan, itu bukan IPM. Itu adalah anak yang pernah ber-IPM, lalu untuk sementara waktu dia sobek-sobek alma maternya. Nanti habis waktu sholat baru dia jahit lagi. Ada jejak embrio dakwah dalam hatinya. Itu anak kader Muhammadiyah. Banyak kader Muhammadiyah itu saya belum yakin kalau ada anak Muhammadiyah, ikatan pelajar Muhammadiyah, terus kecewa dan putus asa terhadap persoalan-persoalan yang tidak penting. Soal
pacaran. Nah ada itu di IPM itu. IPM itu tidak tahu yang itu pacaran. Sehingga dia juga tidak paham apa itu kecewa. Karena ada jejak ibadah di hatinya, ada jejak embriologi dakwah dalam jiwanya. Kalau dia ingin pergi silahkan pergi. Aku ada bersama Allah. Kalau dia ingin dia hujat-hujat, silahkan hujat-hujat. Aku telah teruji dengan Rasul Muhammad. Tidak masalah. Lalu terlihat juga gaya tata cara sholat dia menurut sifat sholat Nabi yang disepakati di dalam Tarjih Muhammadiyah. Makanya kalau kita jalan-jalan di mana-mana kita lihat orang sementara sholat, kita bisa kenali. Oh ini pasti anak IPM karena tata cara sholatnya. Kata-kata dalam berbicara nuansa dia. Kalau dia mau salam, kalau dia tutup non wal qalam wa yastur. Nah kita bisa kenal ini anak IPM. Jadi ada risalah embriologi dakwah dalam jiwanya, jejak spiritualitas bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar Muhammadiyah itu seharusnya mengemban amanah risalah jejak intelektualisme dalam diri. Kakak sering bilang, malulah anak-anak IPM yang lambang perjuangan pergerakan dia adalah pena, tapi dia belum ada tulisan. Belum ada satu buku pun yang dia tulis, padahal logonya berlambang pena runcing. Kan begitu. Topografinya kan kuning itu adalah cadar cakrawala, berpikir cerdas. Hijau itu adalah gerak jiwa yang semangat muda. Itu kita didik untuk itu. Tapi kita bawa lambang itu hanya sekedar tanda. Jadi kalau istilah peperangan hanya granat asap. Ada tanda bahwa saya ini IPM. Tapi tanda jejak akademik bahwa Anda pernah menulis itu belum jaminan. Makanya sekali lagi malu anak IPM yang berlambang pena tapi belum ada satu buku pun dia tulis. Sama dengan anak IMM, lambangnya pena tapi tidak pernah dia menulis. Bahkan ini coba kita pikir ya, masa anak IPM lambang pena terus tulisannya di jejaring sosial, di media sosial itu tulisan-tulisan galau. Itu kan ada apa ini anak IPM, IMM ini berlambang pena terus yang dia tulis cuma curhat, galau. Bahkan rasa-rasanya dia kalau tidak galau, tidak tajam imajinasi dia untuk menulis. Ini kita perlu periksa ini kenapa ada seperti ini. Bahwa jejak literasi di dalam ber-IPM, ber-IMM, berpemuda Muhammadiyah, bernasyiatul Aisyah dan seterusnya itu hendaklah jangan hilang. Ada jejak intelektualitas. Kalau kita diundang debat publik mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kita tahu di mana sisi kelemahan itu, di mana benang-benang sejarah yang dihilangkan di sana, maka kita hadir di sana sebagai jejak intelektualitas. Kita angkat tangan dan kita sampaikan kritik membangun terhadap negara. Itu baru ada risalah intelektualitas di dalam diri kita. Memang kita menjunjung generasi menunduk yang pernah tunduk kepada Allah. Tapi ketundukan hari ini bukan tunduk kepada Allah. Kita tunduk pegang HP, main Mobile Legends dan seterusnya. Sehingga tidak ada nalar kritis dalam diri. Jadi itu ya, kader Muhammadiyah, sekolah di sekolah Muhammadiyah harus memiliki risalah intelektualitas dalam diri. Yang keempat, yang ketiga, ada risalah sosiologi bahwa anak Muhammadiyah itu pintar bergaul, punya kecakapan sosial yang tinggi. Dia datang untuk mempengaruhi lingkungan, bukan untuk terpengaruh dengan lingkungan. Jadi anak Muhammadiyah itu kalau dia masuk di satu sekolah
dan dia jadi pengurus OSIS di sekolah, bukan sekolah Muhammadiyah, maka karena dia punya risalah sosiologi yang kuat, maka satu sekolah jadi kuning, IPM, gara-gara risalah sosiologinya yang kuat. Begitu. Dia masuk di kampus hijau IAIN Manado, tapi karena risalah kekaderan KIM emang kuat bagi dirinya, dia bikin merah marun itu IAIN Manado. Itu risalah sosiologi. Soal apa? Jangan masuk dengan IPM warna kuning, suruh jahit jas alma mater merah marun, pas hadir jadi orang masuk lain dia. Rasulullah itu tidak pernah ke Madinah, ya, sebelumnya tidak pernah ke Madinah. Tapi begitu beliau masuk kota Yathrib, itu beliau disambut oleh seluruh pembesar-pembesar Yathrib. Para sejarawan banyak yang gagal paham, kok Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Madinah, tidak pernah datang ke Yathrib, sekali datang dijemput. Kenapa? Bukan soal apa-apa, tetapi kata Rasul itu termasuk orang yang paham sosiologi, sehingga ketika mau menjejaki tanah Yathrib, beliau mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah sosiologi di sana tentang Islam. Sehingga ketika Rasulullah datang, secara sosiologi masyarakat Yathrib sudah rindu, yang mana ini Muhammad? Ini tanda bahwa dalam ilmu sosiologi, gerakan sosiologi, Rasulullah pun sangat cerdas. Kita jarang anak-anak IPM diundang ceramah di takjiah, ceramah di hari-hari besar Islam. Rasanya kita kurang stok di wilayah itu, ya. Tapi kalau anak-anak IPM itu diundang untuk sanggar seni, oh hebat mereka. Tampil deklamasi puitisasi Al-Quran, oh kalimat dia. Anak-anak IPM diundang untuk syarhil Quran, oh mantap dia, faham Quran mantap. Tapi ketika dia mencoba memanifestasikan pengetahuan itu ke ruang publik, kita kadang-kadang hilang jejak. Mau diundang ceramah di takjiah, belum apa-apa kita langsung bilang itu takjiah. Padahal di situ adalah risalah sosiologi Muhammad. Yang terakhir, insya Allah ada di Muhammadiyah, Ikatan Pelajar, kita mengemban risalah ekonomi. Nabi Muhammad itu sudah biasa. Tadi kata Kiai Jamal Dahlan, orang yang kepeduliannya tinggi itu adalah risalah sosiologi dan risalah ekonomi. Insya Allah dengan itu Muhammadiyah dan juga dinul Islam akan sampai kepada kita cita-citakan menjadi pelopor masyarakat Qur'ani yang kembali kepada sunnah Rasul. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak memuhasabah satu kalimat yang senantiasa ada di relung jiwa kita, bahwa jangan sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan di alam barzakh sana justru menangis melihat betapa ahli waris Muhammadiyah ini tidak mampu lagi dititipi amanah pergerakan dakwah ini. Maka insya Allah kita akan tetap terus berjuang. IPM jaya, dan kejayaan itu diabadikan insya Allah oleh Allah di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan engkau melihat berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, ucapkan alhamdulillah dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah penerima taubat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Albirru man ittaqa
fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.